Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga masih terdapat kesempatan dan peluang bagi awak untuk melaksanakan ibadah sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ulang kaji kita. Kini surah Ali Imran ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i hajastum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 66. Ha antum, aku pemberitahuan kau, hoi mano kamu. Di dalam anunya antum itu mubtada. Hai mano baramulo kamu. Anak pesantren tradisional pakai baramulo istilah. Mereka ini, antum haulai, mano kamu, hai baramulo mereka ini, baramulo kamu, ba'ala baramulo mereka ini, hajajtum fima lakum bihi ilmun. Kamu saling berbantah-bantahan, saling berhujah, saling berdebat pada apa yang kamu punya pengetahuan tentangnya. Jadi kau masih lanjutan carito Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya mengklaim bahwa kecil orang Yahudi Nabi Ibrahim ku adalah Nasrani, dan kecil orang Nasrani Nabi Ibrahim ku adalah Nasrani. Jadi kalau soal klaim-klaim tu mengecian bahagian dari kelompoknya, kalau nan ada punya nama besar, kemudian yang populer, yang terkenal, yang hebat, yang kayu, saja dulu memang takah tujuh perilaku manusia itu. Mengklaim ko apa soal ke? Mengakui mengecian bahwa ini adalah nyo itu. Kalau orang kayu di sana ambo tu mah satu suku je. Nah, orang kampung ambo tu mah. Jadi teori malakukan diri ke itu. Malakukan diri, mendekatkan diri, menyatakan bahagian dari mereka. Itulah kalau awak ingin kau diklaim orang lain, yo jadi orang kayu awak, jadi orang terkenal awak, jadi orang hebat awak, itulah dia dia orang dia. Malaku je sadua dia. Tapi kalau awak ndak sia-sia, orang pasti lapihnya itu. Ayo, takah basuh garah orang piaman. Kalau nyoka, tu orang kampung ambo tu balanci-lanci rumah aja ambo tu mah je.
Sakampung Jombo tu mah. Tapi kalau ndak sia-sianya, kampung awak betul laweh, Piaman tu laweh je. Agak jauh mah dari awak setek. Tetapi ditegaskan di dalam ayat 66 tu, Yahudi, Nasrani, kalau kamu saling berbantah, saling berhujah tentang sesuatu yang kamu punya pengetahuan, yang kamu ada ilmu tentang itu, silakan. Apa tu? Soal min amri Musa wa Isa, soal Nabi Musa dan Nabi Isa. Kan sebelumnya orang Yahudi, Ibrahim ko adalah Yahudi, kecil orang Nasrani, Nabi Ibrahim ko adalah Nasrani. Dijawab di dalam Al-Quran, di logika. Sedangkan kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Abah mengklaim-klaim tidak masuk akal, ditutup dengan akhir ayatnya afala ta'qilun. Dia dah berfikir, tidak ada logika itu dok. Kalau tak tu, di malam mengklaim Nabi Ibrahim ko Yahudi, di malam mengklaim Nabi Ibrahim ko Nasrani. Nasrani itu je lah di ujung tu. Dengan dengan nabinya, rasulnya adalah Nabi Isa. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, terkait dengan nama Yahudi. Jadi itu penegasannya di dalam ayat 66 ku ada antum. Ku pemberitahuan, berarti kan penegasan. Baumuman karena banyak lain. Kalau kamu berdebat tentang sesuatu yang kamu ketahui, silakan. Tapi soal Nabi Ibrahim, kamu belum lahir, kamu tidak tahu. Nah itu. Jadi memang ada penegasan. Nah, jadi kalau berdakwah, berbantah-bantahan, mengklaim soal Nabi Isa, Nabi Musa, itu silakan. Nang kecek orang Nasrani, dia berhak terhadap Nabi Isa. Nang kecek orang Yahudi, dia berhak terhadap Nabi Musa. Itu kan klaim di mana periodenya itu adalah periode kalau Taurat kepada Nabi Musa, berarti dengan sasarannya adalah Yahudi. Kalau Nasrani berarti diturunkannya kitab Injil kepada Nabi Isa. Itu soal posisi atau keberadaan masing-masing rasul pada saat itu dengan umatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, itulah melengkapi kasadoe. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, mulai dari kitab Taurat, Injil, Zabur, itulah include lah ada di dalamnya tu, di dalam Al-Quran. Jadi kitab-kitab tu lah disabikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau seandainya mereka mendakwahkan mereka adalah atas agama keduanya, silakan. Oke, orang Yahudi ambo ati agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Orang Isa ambo berada menganut agama yang diajarkan oleh Nabi Isa. Itu pada saat periode Nabi dan Rasul mereka. Tapi ketika sudah datang Islam, berarti mereka harus Muslim. Nah itu. Falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilmun. Maka kenapa kamu berhujah, kamu berbantah-bantahan, kamu berdebat soal apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya? Yaitunya soal Nabi Ibrahim. Tidak tahu kalian soal Nabi Ibrahim, alulai. Jadi tidak bisa mengklaim engkau sebagai pengikut atau sebagai penganut dari agama Ibrahim. Kalau secara kalau Nabi Musa kan ke Bani Israel, kemudian jadi kalau rasul-rasul sebelumnya itu memang ada peruntukan umatnya, ada pembatasan komunitasnya. Jadi masing-masing rasul itu adalah segmennya, adalah sasaran umatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk semua
manusia, semua alam semesta. Jadi satu adalah kalau kamu berbantah, berdebat, berdiskusi, memperdebatkan soal Musa dan Isa, silahkan. Berarti kamu punya pengetahuan tentang itu. Tapi kalau kamu menghujah, kemudian mengklaim soal Nabi Ibrahim, dianggap di situ adalah kamu tidak punya pengetahuan, tidak punya informasi, tidak mengerti banyak tentang tuduh. Nah, itu tidak bisa awak mengklaim awak ahli sementara awak sendiri tidak mengetahui tentang itu, tidak ada ilmu tentang itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, dikunci akhir ayatnya dari ayat 66 ko, Allah yang maha tahu dan kamu tidak mengetahui. Nah, berarti babalian balik kepada hakikatnya, dudukan balik kepada keyakinan bahwa manusia tidak semuanya mengetahui. Tahu engkau hanya soal Nabi Musa untuk Nabi orang Yahudi, engkau tahu hanya urusan Nabi Isa untuk orang Nasrani. Kamu tidak banyak punya informasi, kamu tidak banyak punya pengetahuan, tidak banyak punya ilmu tentang Nabi Ibrahim. Siapa yang mengetahui? Wallahu ya'lam. Allah yang mengetahui. Jadi itu kan sebuah penegasan lo atas kedaifan awak, atas keterbatasan awak. Ada yang awak punya pengetahuan tentang sesuatu dan ada pula sesuatu yang lain awak tidak mengetahuinya. Jangan bicara soal pengetahuan secara umum, sejarah saja tidak semuanya awak tahu. Sejarah Nabi Ibrahim berarti tidak diketahui banyak oleh orang Nasrani dan Yahudi. Tidak bisa mengklaim, tidak bisa menyatakan ini adalah Yahudi, tidak bisa mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Nasrani, karena mereka tidak hadir pada saat itu, tidak hidup pada saat itu, dan tidak banyak pengetahuan tentang Nabi Ibrahim. Berarti kalau begitu pernyataan di akhir kau menyatakan bahwa memang Nabi Ibrahim terlepas dari klaim mereka. Jadi tidak terkait dengan klaim dari Yahudi dan Nasrani. Apa poinnya? Berarti ada 3 poin. Yang pertama, kalau awak berhujah mendiskusikan sesuatu, kalau awak punya ilmu tentang itu, silahkan. Kalau seandainya awak nak punya ilmu, berarti awak cukup menjadi pendengar. Nah, jangan berhujah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Beko bahasa awak tersesat jadi. Lalu kemudian bisa jadi tergiring ke arah yang tidak benar. Tidak bisa berpendapat tentang sesuatu yang awak tidak tahu. Maka berdasarkan kecil orang kini kamu ahli bidang apa? Apa kompetensimu? Jadi sianan dinilai ahli tentang itu silahkan berpendapat. Tapi kalau tidak ada ahli awak, ada mana ngawak, nak sekedar asbun itu. Kalau kini kan modelnya semakin rajin beraja, semakin menuki pengetahuan, semakin lebih spesifik. Jadi orang kini kan lebih spesialis. Sedangkan dokter dia kini berbagi-bagi, ada dokter umum, berarti dokter umum agak dangkal kan ya kau, agak gado-gado, kau sengenek, tidak mendalam. Dan spesialis berarti lah cici lo, ada nan spesialis gigi je. Ditanya kan lain nak tahu dah kau dokter gigi kan ya kau. Berarti gigi ada di sisi gigi tadi, gigi dah dipelajari, ilmu mendalam tentang gigi. Bagi gigi nak ngilu, bagi gigi berlubang, bagi umpang, bagi gigi iko semacam. Adalah spesialis mata. Jadi ada cik umum kas dua. Adalah spesialis mata je nanya dalami lebih. Walaupun dia membaca yang lain tapi lebih mendalam soal mata. Ada spesialis, ada spesialis THT namanya. Jadi dalam tubuh awak aja kau, talingu lah namanya. Ale tenggorokan, hidung, takai bokok, banyak plensa kan yang ngis plensa, hujan senek plensa, dan semua dangui.
Jadi itu beberapa gambaran memang ternyata dokter gigi dia tidak bisa berbicara lebih dalam soal mata. Dokter penyakit dalam tidak bisa berbicara lebih mendalam soal soal THT. Nah, jadi dia berkorelasi kalau tak ada mau sebelum operasi itu, dia bertanya lo di presi lo THT lo penyakit dalam, lah boleh THT lo di sigi lah. Tanya lo karena lain jantung, presi lo jantung. Jadi ada lo cici catatan atau rekomendasi dari ahli. Lalu kemudian ternyata dikatakan wallahu ya'lam, Allah yang maha tahu kasadoe. Nah, dan kamu tidak semuanya tahu. Jadi kalau begitu memang inspirasi manusia, kenapa ada istilahnya spesialis yang lebih mendalam dan segala macam, berdalam-dalam tentang sesuatu. Ada semua dangkal, ada semuanya semakin dalam semua. Ada orang menggali semua je, ada banyak dan digali semua, tapi dangkal-dangkal, dingkek-dingkek je. Ada orang cie je semua digali, tapi semakin dalam digali tadi. Itulah model pengakuan manusia bahwa semuanya tidak bisa dipelajari. Bukan tidak bisa dipelajari, semuanya tidak bisa diketahui karena keterbatasan manusia. Kalau lantak itu berarti yolah bertauhid manusia, lah sadar manusia. Yang maha alim itu hanya Allah, yang maha tahu itu hanya Allah. Dan awak kau banyak sok tahu je, dan serba tahu kan ada serba 1000 je, serba 3.500, serba 30.000 kan banyak serba serbi ni mah. Dan serba tahu awak ada. Jadi duduk tak kunci sekali bahwa tidak ada manusia yang serba tahu. Tidak ada manusia bisa mengklaim ini ahli semuanya. Semuanya cepat cali awak, ini cepat cali awak, kini tercali tonggak salah kamari. Yo dan sama lian nampak awak ada singguh, kau nampak singguh. Kau bisa berhipotesis baru, asumsi awak belum bisa dibuat kesimpulan itu ada kekurangannya. Mengko manusia melakukan penelitian, iko hasil temuannya alun kasadonya sempurna lah, masih ada celah-celah. Berarti masih ada peluang di sabalah lain memberikan perspektif. Itulah kira-kira. Ayat 67 aja kata Allah Ta'ala, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Nabi Ibrahim itu tidak orang Yahudi, tidak pula Nasrani. Itu Allah benar langsung menegaskan di dalam ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Indah Yahudi, indah Nasrani. Itu bahaya. Walakin kana hanifa. Kecuali tetapi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang hanif, yang condong dari semua agama kepada agama yang betul. Karena memang Nabi Ibrahim termasuk pengalaman spiritualnya tentang pencarian beliau terhadap Tuhan itu tercatat di dalam Al-Quran, di dalam sejarah. Ternyata beliau belajar dari hasil pengamatan. Jadi itu melalui pendekatan empirisme. Beliau melihat, menyaksikan sesuatu yang menurut beliau luar biasa, takjub. Beliau kagum, berarti beliau berhipotesis, berasumsi bahwa ikolah Tuhan. Lalu kemudian terbantah, tertolak, terbatalkan ketika sesuatu yang beliau cermati ternyata lenyap. Bara hebatnya logika berpikirnya dari Nabi Ibrahim, beliau bisa menemukan beberapa catatan-catatan itu. Beliau calia malam hari ada bulan ko hasil amatan beliau bercahaya menerangi alam semesta. Berarti fungsi dari bulan dinilai luar biasa. Bulan bisa menerangi kegelapan, lalu kemudian bercahaya. Beliau
membuat semacam asumsi ikut Tuhan mungkin, tapi beliau belum meyakini secara 100%. Beliau lakukan pula pengujian baru, uji dulu apakah bertahan taruh 6 bulan kau tadi. Ternyata dari awal beliau lihat keunggulan, kelebihan dari bulan yang mensinari alam, yang bercahaya luar biasa, tetapi tidak bertahan lama. Mana bertahan lama? Ternyata bulan kau hanya di malam hari, dan ada di siang hari. Berarti beliau dengan kerangka berpikirnya, kalau bicara Tuhan, berarti Tuhan itu adalah selalu ada. Tak ada berawal, tak ada berakhir. Awalnya tak berpermulaan, akhirnya tak berkesudahan. Awalnya itu indah ada permulaan, akhirnya tidak ada batasan. Kalau baca lihat dari fakta bulan takakuk, kata Nabi Ibrahim, oh berarti ini bukan Tuhan, karena berpotensi lenyap, berpotensi hilang. Kalau begitu tertolaklah asumsi itu tadi. Lalu beliau lihat pula matahari lah, mungkin urutannya bintang loh. Nampak dia bintang banyak, berkedip-kedip, bercahaya. Dia pakai asumsi berarti manusia banyak loh, bintang banyak loh. Berarti ada bentuknya yang mengawal untuk manusia kok. Jadi setiap bintang kau mungkin mengawasi 5 atau 10 manusia. Atau bintang kau cie bintang, 2 bintang cie manusia. Kan dibuatlah asumsi-asumsi seperti itu. Ternyata bintang yang berkedip-kedip, bercahaya, indah, sangat estetis, yang begitu dicaliak oleh pandang mata, sangat menarik. Tapi ternyata bintang itu tidak bertahan lama, lalu kemudian lenyap. Tak mungkin gitu, berarti balo carwe sesuatu yang akan dijadikan Tuhan tetapi nyo hilang, atau keberlanjutannya manusia kole. Jadi siang sialo nak mengawasi manusia le, tak mungkin. Lalu kemudian aja le bintang bulan le, bulan. Bulan tak kata pula hilang lo, lenyap lo, berarti punya keterbatasan. Yang Tuhan itu tidak mungkin, mustahil dia punya keterbatasan. Jadi berlakulah hukum ma yang mustahil, ma yang wajib. Jadi kalau tak kau bantu tidak mungkin kalau ikut Tuhan kau. Kalau seandainya lenyap, tak katu pula dicaliak matahari. Walaupun matahari secara bentuk lebih gadang bentuk cahayanya bertingkat-tingkat, lain lo bentuk variasi warnanya. Kalau dicaliak model menggambar SD, matahari kau model kan banu tu bau jujuang. Kalau bulan bule dia bebe mah. Kan tak kata menggambar SD mah. Menggambar SD kalau bulan bule, bintang segi 5. Kalau matahari bagian pancaran-pancarannya tu, pantulan-pantulannya. Lebih gadang matahari kalau membuat gambar matahari. Bulan lebih ketek, kemudian matahari lebih kenek loh lain. Tapi jumlahnya banyak. Dari semua gambaran itu, potret alam seperti itu, lalu kemudian semuanya hilang, tidak abadi. Dah berarti mustahil yang sifatnya Tuhan itu fana. Mustahil inyo lenyap. Berarti Tuhan itu adalah yang maha kekal, yang maha abadi. Itulah bantahan-bantahan pengalaman. Dia mencoba berasumsi, lalu kemudian diuji berulang. Takatulah lah peneliti itu, uji tari ulang, alai konsisten dah, lai tarikh manarui dah. Kalau seandainya lai konsisten, lai tarikh manarui, lai teruji, barunya bisa berkesimpulan. Oh ternyata temuan dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim adalah pemikir. Nabi Ibrahim orang ahli semantik, ahli logika, ahli filsafat. Beliau mencoba
merumus. Oh, ternyata tidak. Beliau simpulkan mustahil ini. Berarti Tuhan itu adalah yang maha kekal, yang meliputi alam semesta. Maka beliau membantah ayahnya. Ayahnya sebagai arsitek pembuat Tuhan. Ayahnya ahli pahat, ahli ukir, seniman. Ayahnya tukang buat bahalo-bahalo, berhala. Macam-macam berhala. Ayahnya mungkin. Tu tak bangun logika berpikir tadi dari Nabi Ibrahim kecian kayak hebat papa Papa tukang buat Tuhan, kemudian Tuhan karya papa tu disembah orang. Mana papanya yang disembah orang? Lebih hebatlah papa daripada Tuhanku dia aja. Nyobuat lo eksperimen dengan Nabi Ibrahim. Memang lain lo gerakan Nabi Ibrahim. Ketika Namrus lagi sedang pergi keluar, dalam riwayatnya kopai baburu lah namanya pai tampe lain. Ada satu tempat di mana tampe itu tersusunlah Tuhan terpekong itu. Dan tukang buat Tuhan itu macam-macam tu mulai nak kene nan sadang nan gadang macam-macam gaya ada nama cibi, ada telinga nan gadang, ada mata tu belalak, ada lidah tu luit. Kan tak kata nak nampak dia awak kini. Dari pilih-pilih gue, wallahu alam dulu tak apa untuk gambar. Jadi Nabi Ibrahim Inyo ingin mencerdaskan Namrus dan umat. Mencerdaskan itu tentang Tuhan. Baca deh. Jadi patung-patung berhala kona sedang tersusun rapi, babari-bari, di patu di Nabi Ibrahim, Nabi kapak gadang, dipupuh cicik dilapuh, pacah-pacah tu. Tuhan kau ditendang dewak nyuan niang aja, ditiju dewak niang aja, dipaku dewak nyuan niang aja. Berarti kan tak melakukan apa-apa. Berarti dia benda mati. Maka kalau ikut kena disembah kau. Hebat logika, hebat cara berpikir Nabi Ibrahim. Lalu balai. Apa nih di Nabi Ibrahim kau digantungnya patu tu tadi kapak tu di kali patung nampal yang gadang. Supaya orang kau berfikir lah Nabi Ibrahim baik bahasa awak macam tengah cak nak tahu nyo amatilah bah reaksi dari Raja Namrus dan pasukannya. Yolah didapik kabar tak lihat seluruh Tuhan lah tumbang lah hancur lah pacak-pacak lah punah Tuhan tu datanglah di Sabana Karajua. Itulah bertanya lah. Dilakukan investigasi, dilakukan tracking. Aku model investigasi kayak polisi lah. Diidentifikasi sia yang berpotensi melakukan kau. Salamuku sia nama lalawan kau. Sia nama mencimihan. Nalain kau salamuku dalam patuh aja sadoenya. Seorang nang karengkang tu tarangannya. Kan hebat dia intelijen sejak dulu tu. Sejak dulu memang ilmu intelijen kau melakukan investigasi penyidikan itu bisa. Terlacaklah bahwa ternyata yang berbeda hanya satu orang. Nabi Ibrahim, anak dari si Azar, tukang buik patung-patung kau. Panggil Nabi Ibrahim, dikonfirmasi, check and recheck. Ibrahim, yang kau nak menghancurkan patung kau. Tuhan-Tuhan kami gagal. Kecek Nabi Ibrahim dia banyak fikir. Cuba cari mambo memegang paku kapak. Kapak ni mana letak ni? Kau di Tuhan yang gadang. Tu kambo lah betul dua je. Kau kapaknya tak letak secara amatan mata. Nama do kapak tu nampak tuang gadang aja. Malah pandai aja. Nyuan dia malahnya bisa memudahkan. Malah bisa memakuk-makuk yang lain. Kalau nak pandai mangai nyo nak disembah. Mangalnya nak sembah nyo nak pandai manga-manga dah. Dia basabui awak nak menyempuhkan sendiri. Nan patung kadang kau mangalui nak mungkin. Kayaknya kamu memakuk-makuk aku kira. Nak mungkin. Kayaknya menghancurkan dah. Nyo nak bisa manga-manga rumah. Nyo nak bisa mangari dah mah. Lah langsung dimainkan dengan Nabi Ibrahim sendiri. Kan terjawab itu.
Lah jalan patuang kau nak manga-manga, tak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tak bisa membantu, tak bisa menolong, tak bisa menyakiti, tak bisa membalik. Tu mangalonya udah disembah dia. Ungok raya gitu. Oh langsung lah segala Namrus konya. Boleh nyonya. Lalu pangainya lah. Itulah Nabi Ibrahim dan dibakai. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu adalah walakin kana hanifa. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang hanif. Hanif itu adalah condong kepada agama yang benar. Itu dan bangun berpikirnya Nabi Ibrahim dari pengalaman, kontemplasinya, berpikirnya, nyo amati, barunya mengetahui tentang keesaan Tuhan. Nah mungkin Tuhan tigo do, mungkin Tuhan duo do, berdebat beko, babantah-bantahan beko, baca kae, ko parang ladiang le beko. Jadi kesimpulannya Allah itu esa. Muslimah, Nabi Ibrahim itu adalah Muslim. Muslim adalah muwahidah, yaitunya mengesahkan Allah. Wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak menjadi bahagian dari orang musyrik. Jadi memang banyak belajar dari seorang rasul bernama Ibrahim. Ternyata proses beliau menemukan sebuah keyakinan tauhid, lalu beliau mengalami proses kontak sosial dari pengamatan, lalu kemudian berdebat dengan Raja Namrus. Hebat dan luar biasa. Awak mungkin nak tembus ke berfikir awak dua mau ketemu mudo, karena memang nak dulu peluang seperti itu. Itulah ulang kaji awak pagi kini dulu. Kita lanjutkan bisu hari lah jam 6 lewat seperampe. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.